nanti. Apalagi kita sudah terbiasa makan enak yang belum tentu sehat, akhirnya suka-suka aja makan. Dan hati-hati dengan itu camilan. Banyak banget camilan yang tanpa sadar, kue-kuean itu Bapak sekalian, itu Masya Allah ya, itu gulanya tinggi banget. Bapak Ibu kalau Anda pernah lihat minuman-minuman snack itu, minuman kemasan itu, saya pernah lihat sekali, itu bahkan ada satu minuman itu isi 40% isinya gula, coba 40%. Dan gula pasir, saya perlu jelaskan, dia 8 kali lipat kecanduannya daripada kokain, gula pasir itu. Jadi hati-hati banget dengan gula-gulaan ya. Jadi dia makanya dia ngelok di pikiran kita tuh ngelok gitu kan. Dia minta lagi minta. Kalau sudah makanan nggak sehat, ini saya nyebutnya ultimate rimpang. Bapak mau nyobain nggak Pak? Masya Allah nih Pak, rasanya luar biasa, kan dibuat dengan cinta. Sesuatu kan dibuat dengan perasaan, dengan hati, kan rasanya enak. Betul? Makanya ibu-ibu tuh kalau masak nggak mau ditaker. Masukin aja. Tiba-tiba enak aja tuh masakan. Tapi coba bikin dalam keadaan bete, lagi baper, nggak enak hati gitu kan, mau ditimbang juga masakan nggak enak. Betul kan? Karena manusia itu makhluk hormon. Kalau Anda mau hormonnya baik, makanlah bahan baku hormon yang baik. Bahan baku hormon yang baik itu apa? Lemak yang baik. Contohnya tadi apa? Zaitun, VCO, alpukat. Makan tuh. Nanti hormonnya akan baik. Ya, termasuk ini juga salah satu pisang ini, salah satu bahan makanan yang sangat baik untuk memperbaiki mood. Pisang. Ya, lagi nggak enak hati, makan pisang. Ya, jangan makan gorengan. Ya. Gitu. Ini buat ibu. Bagi-bagilah dikit-dikit. Icip-icip judulnya. Kalau nggak mau saya minum loh. Minum Bapak, insya Allah. Bagi-bagi, nyobain rasanya kayak apa. Itu bersih darah iya, lambung iya, ginjal iya, banyak manfaatnya sekalian. Jadi itu, tadi kan 6 sampai jam 12 kan makannya kan. Jadi jam 12, ya. Nah nanti jam 12 waktu makannya teman-teman bisa pakai tuh jam 12 sampai jam sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam boleh makan, tapi makannya batasin. Makan berat oke, ada proteinnya, ada karbonya, ada seratnya. Tapi kalau tetap pengen makan lagi, bertemanlah dan bersahabatlah dengan buah-buahan. Oke? Nah malam, katakanlah matahari tenggelam tuh jam 6 misalkan. Jam 6 nanti sampai jam besok paginya baru Anda makan lagi. Jadi lebih banyak dengan buah-buah apa? Air putih, sayur atau buah. Berat nggak? Berat. Berat, serius berat. Tapi kalau Anda kerjakan sudah kebentuk kebiasaannya, Anda nanti bisa makan kapan saja. Tapi kita mau bentuk kebiasaan dulu. Kalau kebiasaan belum terbentuk susah nanti. Apalagi kita sudah terbiasa makan enak yang belum tentu sehat, akhirnya suka-suka aja makan. Dan hati-hati dengan itu camilan. Banyak banget camilan yang tanpa sadar, kue-kuean itu Bapak sekalian, itu Masya Allah ya, itu gulanya tinggi banget. Bapak Ibu kalau Anda pernah lihat minuman-minuman snack itu, minuman kemasan itu, saya pernah lihat sekali, itu bahkan ada satu minuman itu isi 40% isinya gula, coba 40%. Dan gula pasir, saya perlu jelaskan, dia 8 kali lipat kecanduannya daripada kokain, gula pasir itu. Jadi hati-hati banget dengan gula-gulaan ya. Jadi makanya dia ngelok di pikiran kita tuh ngelok gitu kan. Dia minta lagi minta. Kalau sudah makanan nggak sehat, lihat. Kalau sudah makanan nggak sehat, otomatis pikiran juga nggak sehat. Susah dapat ide. Apalagi kalau sudah makanannya penuh dengan
bahan tambahan pangan sintetik, itu lebih parah lagi. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa jenis sayuran Bapak sekalian yang mereka punya fungsi yang spesial. Salah satunya ini brokoli. Brokoli Bapak sekalian salah satu jenis sayuran yang kita sebut dengan cruciferous. Cruciferous itu dia punya bahan yang bisa ngedetoks badan. Jadi malam, nah tadi ada yang tanya tuh, kapan terbaiknya minum ramuan tadi? Gitu. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita Bapak sekalian, apa kata Allah? Allah bilang gini, wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Jadi malam itu bukan waktu yang baik untuk banyak makan. Biarkan tubuhnya dalam kondisi perutnya kosong. Kalau Anda pengen tetap memasukin sesuatu, maka masukin dia petugas kebersihan. Maksudnya gimana? Gini. Kalau Anda punya restoran, biasanya kan malam-malam tutup. Sebelum tutup, petugas atau mungkin karyawan restoran akan bersih-bersih. Wastafelnya lah, lantainya lah, segala itu dibersihkan dulu. Nah, tubuh kita juga sama. Ketika kita tidur, ada yang bekerja di dalam. Ya, ada yang bekerja di dalam tubuh kita. Bekerjanya dia bisa optimal apa kalau tidak banyak yang dibersihkan. Filosofinya begitu. Sehingga bagusnya gimana? Kita bekali petugas kebersihan tadi dengan petugas kebersihan, maksudnya sistem tubuh kita ya. Kita bekali dia dengan apa? Dengan alat-alat bersih. Contohnya apa? Yang tadi Anda minum itu. Jadi minuman tadi itu paling baik kalau saran saya minumlah sebelum tidur. Semua jenis rempah-rempah dan rimpang-rimpang itu kalau Anda mau tidur minum dulu. Catatannya apa? Jangan banyak makan supaya beban mereka bersih-bersihnya tidak berat. Dan Nabi kita SAW sebagian besar aktivitas Nabi itu ba'da isya, beliau tidur ba'da isya. Kalau Anda tidur ba'da isya kan gak ada makanan masuk, otomatis kalau kita sampai pada waktu paginya kita bisa puasa sampai berapa jam tuh? Katakanlah tidur isya jam 8 atau jam 9. Masuk katakanlah ke jam 4 misalkan waktu subuh yang biasa kita kenal dengan waktu sahur itu ya, atau waktu sarapan pagi jam 6 atau jam 7 itu sebabnya Nabi SAW ajarkan kepada kita pagi-pagi itu beliau mengajarkan makanlah kurma 7 butir pagi hari ya. Saya kemarin kebetulan saya punya grup diskusi teman-teman dokter itu dia cerita ada seorang dokter bedah saraf, beliau memberikan kurma ya kepada pasien-pasiennya dia yang kena tumor otak dan ternyata perubahannya sangat signifikan. Itu cuma modal kurma ya. Ya kalau ada kurma ini sih bagus, kalau nggak ada kurma tadi cukup tuh. Ya, setiap hari dikasih minimal 7 kurma. Ya, minimal 7 kurma atau air rendeman kurma. Air rendeman kurma ya. Jadi pagi-pagi kalau nggak ada kurma caranya gimana? Pertama, kalau bisa bos sekalian, kata Nabi SAW, Nabi bilang apa? Rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Di luar Ramadan, jadikan kurma sebagai makanan kita, karena berkah. Ya, jadikan kurma sebagai makanan kita. Kemudian kalau nggak ada kurma gimana? Buah. Pagi-pagi bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Ya. Kalau Anda pengen makan, usahakan dulu ada rimpang masuk, ada rempah masuk, atau minimal ada air jeruk nipis, atau jahe jeruk nipis sama madu Anda minum pagi-pagi dulu. Minimal itu, jahe, jeruk nipis, madu, pagi-pagi. Banyakin dulu dengan air. Boleh kan makan ketupat Padang? Silakan makan, tapi jangan banyak. Karena kalau mau makan, kapan? Siang paling baik, karena memang pagi adalah waktu tubuh kita bersih-bersih atau buang sampah. Pagi bukan waktu yang terbaik untuk banyak makan, karena waktu terbaik kita tuh justru malah siang. Ya, jadi pagi-pagi jangan banyak makan. Kalau tetap pengen makan sedikit aja, sedikit buah, ya, sedikit sayuran atau kurma, sama sedikit tadi minuman kayak tadi cukup, insya Allah. Tenang aja sekalian, jangan khawatir. Kita sudah banyak kelebihan beban badan kita itu, ya, dan energi tadi harus kita bongkar. Apa yang terjadi? Kemarin saya cerita ke ada bapak-bapak cerita ke saya, Masya Allah dok, ternyata benar ya, dia bilang, uban aja bisa menghitam kembali, dia bilang. Uban itu kalau belum waktunya hitam, belum waktunya memutih rambut itu, dia bisa menghitam kembali. Asal apa? Asal ngikutin atau asal ada bahan bakunya. Ini bahan bakunya nih, sayuran kayak begini. Termasuk ini sayuran ini, cruciferous ini, ada brokoli, asparagus, kembang kol, sayuran-sayuran yang punya fungsi detox. Nah, jadi kalau Anda mau bikin jus dari sini bagus banget. Ya, dibikin jus ya.
Ya, tambahkan dengan ya madu, kurma seperti itulah, biar manis rasanya. Tubuh manusia kalau kita bongkar isinya apa? Asam amino. Ya, gen kita itu isinya asam amino. Padang ini ada sumber asam amino yang dijaga banget sama Allah. Ya, Sumatera Barat ini. Apa dia? Air kelapa. Air kelapa itu isinya bukan cuma sekedar air, tapi air yang bisa mengikat logam berat, mengikat racun, itu air kelapa tuh. Air kelapa seperti apa? Air kelapa yang dagingnya masih ingusan.